so in love. Sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Halo Ya, pemirsa pemirsa Dokter Dokter Oz Oz Indonesia. Indonesia. Ya, gimana tadi pagi sudah sarapan belum? Sebenarnya sarapan itu ya, kalau menurut jurnal itu nggak boleh lebih dari jam 9. Itu Ya. namanya sarapan. Kalau udah lebih dari jam 9 itu bukan sarapan. Itu udah brunch namanya. Udah brunch. Breakfast dan lunch. Tapi memang Ya. sarapan itu penting sekali karena untuk mengaktifkan metabolisme tubuh kita dan Ya. menimbulkan kalori supaya kita bisa beraktivitas sepanjang Bisa hari dengan beraktivitas. semangat. Terutama untuk anak-anak nih yang mau ke sekolah supaya fokus konsentrasi belajarnya, sarapannya juga harus bergizi lengkap. Iya, betul sekali. Cuman permasalahannya sekarang gini, gimana sih sebenarnya orang-orang dengan permasalahan kesehatan sebelumnya untuk sarapannya? Nah, itu Ya, dia. contoh dengan kondisi diabetes, orang penderita kolesterol, dan orang penderita penyakit MAH. Pretending that I need a boy. Jadi kalau untuk Anda yang punya riwayat penyakit MAS, sebaiknya diperhatikan nih, pada saat pagi hari Anda tetap harus sarapan, tapi Ya. mungkin bisa diganti menu hariannya dengan yang kita sarankan saat Betul ini. sekali. Pertama, kita punya minuman-minuman hangat yang memang membantu kesehatan dari penyakit lambungnya. Jadi Ya. kalau misalnya memang terlalu asam, jadi MAS itu kan kadang-kadang kadar asam terlalu tinggi. Iya, betul Kita bisa sekali. membantu untuk menurunkan kadar asamnya dengan buah yang satu ini. Neng, biasanya orang suka salah kaprah ya. Orang pikir lemon ini malah karena rasanya asam itu nggak bagus buat lambung. Malah sebenarnya orange itu malah lebih membuat penyakit MAH gitu Betul. dibandingin daripada lemon ini sendiri, malah bermanfaat untuk lemon. Ya, jadi dibandingkan jeruk, dibandingkan dengan buah yang kecil-kecil, jeruk nipis. Nah, Jeruk itu nipis. kita bisa manfaatkan justru yang lemon ini untuk Ya. mengatasi penyakit MAH. Caranya cukup ambil perasan air lemon. Di sini kita udah peras dan campurkan dengan air hangat. Dan dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari. Jadi kurang lebih sekitar setengah gelas kita tambahkan dengan beberapa sendok dari air perasan lemon. Jadi tidak perlu terlalu banyak ya. Karena kalau kita terlalu banyak nanti takutnya malah mengubah ekosistem dari lambung. Nah, setelah tercampur seperti ini bisa langsung dikonsumsi pada saat hangat di pagi hari. Selain itu ada satu lagi minuman yang sering sekali dikonsumsi apalagi kalau cuaca lagi dingin kayak gini nih. Jahe. Ya, kita bisa manfaatkan jahe ini yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kemudian kita buat sebagai wedang jahe. We don't talk anymore. Tapi jangan pakai gula. Kita bisa pakai teh tawar yang hangat. Kemudian kita masukkan jahenya yang sudah dipotong. Dan jahe ini juga banyak sekali manfaatnya. Dia ada gingerol di dalamnya juga. Itu bagus untuk kesehatan tubuh, metabolisme, dan juga untuk peredaran darah. Iya, benar banget. Dan ada beberapa buah ya yang sebenarnya disarankan juga di sini untuk penderita MAH. Betul. Gitu. Kalau misalnya orang mah tuh takut makan buah, sebenarnya ada yang boleh nih. Yang justru disarankan antara lain ada pepaya, ada nanas, Ada nanas, dan ada ada juga pisang. pisang. Nah, kalau pepaya sama nanas ini karena ada enzim golongan protease di sana, di mana kalau di pepaya ini namanya papain, kalau di nanas ada namanya bromelain. Bromelain. Di mana kedua zat ini karena dia mengandung protease itu bagus untuk kesehatan lambung. Jadi kalau untuk orang-orang penderita MAH boleh konsumsi ini, tapi jangan pada saat dia lagi kambuh. Jadi Iya. bagus untuk mencegah timbulnya MAH. Jadi kalau pada saat sarapan boleh nih ditambahin nanas dan juga pepaya. Pepaya. Dan ini yang paling sebenarnya salah satu yang paling dahsyat. Ya, Ya, pisang. Cuman ada beberapa jenis pisang ya yang nggak boleh atau nggak disarankan, kayak pisang Ambon contoh. Jambon, pisang Iya. kepok gitu Bisa ya. lebih tidak gassy. disarankan. Tapi jenis pisang yang lain itu sangat aman buat penyakit MAH. Nah, ada satu jurnal itu yang ditulis oleh namanya Dr. Gerard Mullin. Dia itu salah satu dokter untuk pakar pencernaan dan juga yang membuat buku namanya kalau nggak salah The Gut Balance Revolution. Itu dia nulis kalau pisang ini ya, terutama pisang yang sangat lembek atau yang sangat matang, itu bisa melapisi bagian esofagus yang rusak. Nah, esofagus ini adalah sebenarnya saluran pencernaan sebelum lambung. Jadi karena dilapisin dia bisa membantu penyakit orang-orang dengan penyakit MAH ini untuk supaya lebih sehat dan terlindungi untuk bagian lambungnya karena Nah. esofagusnya udah Udah dilindungi. dilindungin. Apalagi Gitu. bisa mencegah GERD nih. Kalau Yes. ada gastro esophageal reflux Reflux disease. Jadi disease. keluarnya cairan lambung ke daerah esofagus Iya. atau rongkongan. Nah, kita ngomong-ngomong GERD di sini juga ada oat ya. Gandum. Gandum. Ya, si oatmeal ini sendiri dia sebenarnya berfungsi untuk yang tadi yang udah GERD. Dia
ini melemaskan bagian bawah dari esofagus. Di situ ada namanya sphincter esofagus, ya di mana pertemuan antara saluran esofagus dan juga lambung. Nah, sphincter ini dilemahkan supaya apa? Supaya pada saat dia bisa menutup dengan sempurna dan mencegah cairan lambung naik ke atas dan mencegah yang namanya GERD. Iya, dan oat ini juga bagus sekali karena pada orang-orang yang punya penyakit mah sebaiknya makanannya tuh makanan yang lunak-lunak. Iya. Jadi jangan yang terlalu kasar atau susah untuk dicerna dan ditelan. Iya. Jadi sebaiknya makan yang mengandung gandum, yang lunak, tapi hindari yang pedas-pedas. Betul sekali. Oke, itu Nah, tadi untuk orang-orang yang mah punya mah ya. Iya. Kita punya lagi tips sarapan untuk orang-orang yang punya penderita penyakit kolesterol tinggi. Nah, untuk Anda nih semua pemirsa yang memiliki kadar kolesterol yang tinggi Iya, atau betul sekali. hiperkolesterolemia, sebaiknya tetap sarapan ya. Tetap Tapi sarapan. perhatikan sarapannya yang lebih rendah lemak jahatnya. Lebih rendah lemak. Dan Yes. ada beberapa jenis sarapan atau Ya. sebenarnya sumber makanan ya, sumber makanan yang bagus banget untuk penderita kolesterol. Ya. Itu yang pertama adalah kacang-kacangan. Kenapa kacang-kacangan? Karena ternyata kacang-kacangan ini punya lemak tak jenuh. Wah, Dan itu ini dia. baik banget untuk kolesterol buruk atau untuk menurunkan LDL dan menaikkan yang namanya HDL. Karena kita butuh HDL yang tinggi. HDL-nya harus tinggi, LDL-nya harus rendah. Iya, terus di kacang-kacangan ini juga ternyata mengandung yang namanya vitamin E, serat, magnesium, dan pastinya tinggi protein. Betul. Gitu. Kemudian tentunya orang yang punya kolesterol tinggi harus rutin mengkonsumsi sayur dan buah. Buah dan sayur ini bukan cuma mengandung serat yang bisa menurunkan kadar lemak, tapi ternyata serat ini membuat kenyang lebih lama. Nah, itu Dan dia. orang-orang yang kenyang lebih lama ini biasanya akan menurunkan snacking. Gitu. Nyemil, Atau nyemil. itu Biasanya orang dia. Indonesia nyemilnya pakai apa? Gorengan, tuh. Wah, Dan kalau udah dengan banyak gitu. makan buah dan sayuran meminimalisir untuk makan gorengan yang tadi. Makanya kita hari ini kita mau menyarankan untuk pemirsa di rumah sebaiknya kalau misalnya punya kadar kolesterol tinggi, hindarilah makanan-makanan yang kadar lemaknya emang tinggi. Iya. Misalnya dari daging-daging yang mengandung LDL yang tinggi. Iya. Gitu. Kemudian juga dari makanan-makanan yang mengandung lemak trans. Iya, Jadi trans fat seperti ya. yang digoreng-goreng Iya. atau yang mengandung mentega yang terbuat dari lemak hewan. Itu biasanya Lemak hewan. lemak transnya juga tinggi. Gitu. Dokternya mau bikin sarapan apa nih Sandwich buat kolesterol? deh. Nah, tetap boleh konsumsi sandwich, tapi kan sandwich kadang-kadang suka pakai daging. Nah, kita ganti. Nah, ini kita dengan ganti nih. Telur tetap boleh, tapi sebaiknya konsumsi telur yang bagian putihnya Putihnya aja, Kalau ya. kadar kolesterol lagi tinggi, hati-hati. Kuning telur ini mengandung kolesterol yang cukup tinggi, sekitar tinggi. 500 per butirnya. Jadi itu sudah melebihi kebutuhan harian kita. Iya. Nah, buat orang-orang yang punya hiperkolesterolemia, sebaiknya hindarilah konsumsi Hindari. kuning telur, putih telurnya yang bagus karena banyak proteinnya. Ya, caranya seperti apa? Simple banget ya, nggak sampai 5 menit. Kita cuman campur aja untuk seladanya. Selada, kita tambahkan selada. Selada dan tomat ini sama-sama punya kandungan vitamin A. Ya. Wah, Kita tuh. tahu baik banget untuk mata juga untuk vitamin A. Yes. Selain itu juga di tomat ini kan dia ada likopennya. Jadi kalau Antioksidan ya? Iya, kita perbanyak antioksidan itu bisa membantu supaya si lemak-lemak itu terbantu oksigenasinya. Jadi nggak banyak radikal bebasnya di dalam pembuluh darah, menghindari terjadinya aterosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darah. Udah cukup seperti ini. Simple, Simple 2 banget. menit jadi nih. 2 menit jadi. Itu dia. Nah, berikutnya apa nih dokter? Berikutnya kita mau bikin ini namanya oatmeal, tapi semalaman disimpan, overnight oatmeal. Jadi kita bikin sekarang untuk disimpan buat besok. Besok pagi. Oke. Caranya gampang. Ini ada oatnya, gandumnya. Kemudian saya campurkan di sini adalah yogurt. Ini yogurt plain tanpa Oh, plain. rasa. Bowery, and I was 2 sendok makan untuk 1 kalau porsi nih ya. Tadi kan 1 mangkok ya oatmealnya. Dan kita tambahkan dengan susu supaya tidak terlalu asam. Susu kita campurkan sampai oatmealnya terendam dengan sempurna seperti ini. I just wanna dive in the water with you, baby. We can't see the bottom. It's so easy. Nah, ini campurkan dengan pisang Hoping we catch one another. dan sedikit madu tuh, madu murni juga bagus.
Oke, nih setelah kita masukkan buahnya, boleh didiamkan lagi di kulkas semalaman sampai saat pagi hari sudah jadi. Kemudian langsung disantap. Menu makanan apa ya yang cocok untuk penderita diabetes? Saksikan infonya sesaat lagi.